Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di kawasan Keraton Kasapuhan Cirebon sangat dikenal dengan tradisi Adan Pitu. Adan itu dikumandangkan dalam setiap ibadah sholat Jumat pada azan pertama. Tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun sejak masjid itu berdiri. Asal-muasal terjadinya azan Pitu sangat populer dan fenomenal. Banyak versi asal-muasal adzan Pitu, tapi peristiwa heroiknya hampir sama, yaitu ada peristiwa besar yang meresahkan masyarakat sekitar. Adzan Pitu merupakan titah dari Sunan Gunung Jati Cirebon sebagai strategi mengalahkan pendekar jahat berilmu hitam pada abad ke-15. Pendekar tersebut bernama Menjangan Wulung. Saat itu Menjangan Wulung suka berdiam diri di kubah masjid. Perilakunya selalu meresahkan masyarakat, terutama setiap ada muazin melantunkan azan hingga saat hendak ibadah sholat. Setiap muazin yang melantunkan azan selalu meninggal terkena serangan Menjangan Wulung. Melihat kejadian yang terus berulang, Sunan Gunung Jati meminta 7 orang melantunkan azan secara berbarengan. Namun setelah azan selesai, seketika terdengar suara ledakan dari bagian atas bangunan masjid. Dikisahkan pendekar jahat tersebut yang berada di kubah masjid terluka, terpental hingga darahnya berceceran. Konon saat terpental, kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ikut terbawa hingga menumpuk di atas kubah Masjid Agung Serang, Banten. Konon ceritanya karena itulah Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon tidak mempunyai kubah, sedangkan Masjid Agung Serang, Banten mempunyai 2 kubah yang bertumpukan. Menjangan Wulung dipastikan musnah setelah terpental dari masjid, bersamaan dengan meledaknya kubah atau memulung masjid. Namun sayangnya, 1 dari 7 amir masjid tersebut meninggal setelah Menjangan Wulung musnah. Menurut cerita para orang tua terdahulu, darah Menjangan Wulung yang berceceran itu tumbuh menjadi tanaman labu hitam. Masyarakat Cirebon biasa menyebutnya walu ireng. Dan memakan walu ireng itu merupakan pantangan bagi anak cucu orang Cirebon. Versi asal-muasal azan Pitu atau azan 7, yakni saat itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih beratapkan rumbia terbakar. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api, namun hasilnya gagal. Sampai pada akhirnya Nyi Mas Pakungwati, istri Sunan Gunung Jati Cirebon, menyarankan agar dikumandangkan azan. Api tak kunjung padam, azan kembali dikumandangkan oleh 2 orang hingga berjumlah 6 orang. Namun api belum juga padam. Konon, api baru padam setelah azan dikumandangkan oleh 7 orang muazin. Sejak saat itulah tradisi adzan Pitu dilestarikan hingga saat ini. Jadi berkaitan dengan azan 7 itu berdasarkan catatan sejarah lisan atau narasi-narasi lisan, itu salah satu filosofi daripada pemaknaan azan 7 ketika Sunan Gunung Jati ini mencari cara untuk menyelesaikan sebuah wabah penyakit yang ada di Cirebon. Sebuah wabah penyakit yang sangat menakutkan tersebut, akhirnya Sunan Gunung Jati mendapatkan sebuah mimpi bahwa harus diazani dengan 7 orang. Berdasarkan sebuah catatan lisan, sejarah lisan, ataupun catatan dari mulut ke mulut dari para sesepuh yang diyakini, termasuk juga dari catatan Mama Leman, bahwa azan Pitu itu dilakukan oleh 7 orang ketika pada saat itu Cirebon posisinya sangat genting dilanda wabah penyakit. Dan mitosnya itu kubah daripada Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada saat itu terpental. Itu merupakan bagian daripada sejarah lisan. Dan secara akademisi mungkin kita belum
bisa memastikan apakah itu termasuk fakta sejarah ataupun tidak.